Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai alat inovasi kami, yaitu alat konverter sampah plastik menjadi bensin. Berikut ini adalah alat dan bahan yang kami gunakan untuk membuat alat konverter sampah plastik menjadi bensin. Step pertama, masukkanlah air ke dalam wadah yang besar. Air ini akan digunakan sebagai kondensor, di mana saat sampah-sampah plastik yang dipanaskan di dalam kaleng besi telah menguap menjadi gas, air ini akan berfungsi untuk mengubah uap sampah-sampah plastik menjadi cairan, yaitu bensin. Step kedua, letakkanlah kaleng besi di atas tungku. Kaleng besi ini akan digunakan sebagai wadah untuk sampah-sampah plastik yang hendak dipanaskan dan diubah wujudnya menjadi uap. Kaleng besi harus tertutup rapat dengan celah di bagian atas untuk selang, sebagai tempat aliran uap sampah-sampah plastik. Step ketiga, sisipkan sedotan besi ke dalam kaleng besi melalui celah dari penutup kaleng besi. Isolasi area terbuka di sekitar sedotan besi supaya uap sampah-sampah plastik hanya memasuki sedotan besi saja. Sedotan besi ini akan menjadi penghubung antara kaleng besi dengan selang yang akan dialirkan menuju air dan wadah untuk produk, yaitu bensin. Step keempat, masukkan es batu ke dalam wadah berisi air. Es batu digunakan untuk menurunkan suhu dari air. Disebabkan air berfungsi sebagai kondensor. Es akan menyempurnakan fungsi air sebagai kondensor karena suhu air yang lebih rendah akan mempercepat proses kondensasi uap sampah-sampah plastik menjadi cairan. Step kelima, masukkan selang ke dalam kaleng besi melalui sedotan besi. Isolasi area terbuka di sekitar selang supaya uap sampah-sampah plastik hanya memasuki selang saja. Selang ini akan mengalirkan uap sampah-sampah plastik dari kaleng menuju kondensor. Hingga pada akhirnya ujung dari selang ini adalah wadah untuk produk. Step ke-6, celuplah sebagian selang ke dalam kondensor sebelum uap dialirkan ke wadah cairan. Kondensor berfungsi untuk mengubah wujud gas dari uap sampah-sampah plastik menjadi cairan.
Itulah sebabnya kenapa sebagian selang yang akan mengalirkan uap sampah-sampah plastik harus tercelup ke dalam kondensor. Step ketujuh, masukkan ujung selang ke dalam wadah untuk cairan produk bensin. Wadah cairan produk ini berfungsi sebagai penampung bensin yang merupakan produk akhir dari proses kondensasi. Step ke-8. Masukkan sampah-sampah plastik ke dalam kaleng besi. Pastikan sampah-sampah plastik ini berada dalam keadaan kering dan tidak basah. Step ke-9. Masukkan kayu bakar ke dalam tungku. Kayu bakar berfungsi untuk menghasilkan api dan memanaskan kaleng besi, sehingga sampah-sampah plastik di dalam tungku akan berubah menjadi uap. Material lain pengganti kayu bakar juga dapat digunakan, misalnya seperti kardus, arang, batok kelapa, kain yang tidak digunakan, dan sebagainya. Step ke-10. Bakarlah kayu bakar di dalam tungku. Saat kayu bakar di dalam tungku mulai terbakar, kaleng besi di atasnya mulai memanas, hingga lama-kelamaan sampah-sampah plastik di dalamnya pun juga turut berubah wujud dari yang tadinya padat menjadi gas. Step ke-11. Perhatikan wadah cairan produk yang terhubung dengan ujung selang. Gas dari sampah-sampah plastik di dalam kaleng besi akan mengalir ke dalam sedotan besi, kemudian ke dalam selang. Selang akan mengalirkan gas tersebut ke dalam kondensor. Kondensor akan mengubah wujud gas dari sampah plastik tadi menjadi cair. Setelah melalui kondensor, selang akan mengalirkan hasil kondensasi ke dalam wadah cairan produk, di mana produk yang kita hasilkan di sini yaitu berupa bensin. Sekian presentasi kami dari kelompok 8 terkait alat konverter sampah plastik menjadi bensin yang kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.